Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Eh, Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya di video berikutnya dengan Bu Anissa Apriani membersamai kalian dalam mata kuliah Living Values Education Program. Dan di sini Bu Nisa akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai living values yang selanjutnya, yaitu nilai toleransi. Melanjutkan video sebelumnya tentang kedamaian, kemudian video dari tim saya Bu Indah, nilai penghargaan dan nilai cinta. Nah, selanjutnya ini dari Bu Nisa lagi ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bu Nisa izin share screen tentang nilai toleransi. Oke, apakah sudah terlihat ya teman-teman untuk PowerPoint-nya? Oke, kita tunggu dulu mungkin sinyal ya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Bu Nisa akan menyampaikan tentang nilai toleransi. Mungkin melanjutkan nilai-nilai yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ada nilai kedamaian, nilai penghargaan, kemudian nilai cinta, dan sekarang ke nilai toleransi. Oke, kita mulai dulu yang pertama ya, teman-teman, maaf. Oke. Kita mulai dulu dengan bernyanyi ya, biar teman-teman semangat ini ya. Guru-guru hebat, kita bernyanyi dulu, karena di dalam LVI ini kita akan sering bernyanyi bersama-sama agar kita semakin semangat dan termotivasi untuk selalu belajar. Tidak pernah berhenti belajar ya, sampai kapanpun. Kita bernyanyi tentang tepuk hebat. Oke, kita mulai ya. Lagunya seperti ini ya teman-teman. Semoga semakin semangat. Tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, bermartabat. Kita ulangi ya, sekali lagi kita bernyanyi lagi tentang tepuk hebat. Silakan untuk lagu itu bisa dimodifikasi ya oleh teman-teman, kreativitas teman-teman. Nah, ini ada lagu tepuk hebat ya, tepuk hebat untuk kita semua. Kita ulangi, tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, bermartabat. Itu berarti bahwa kita semua itu adalah orang hebat. Kita dilahirkan dengan kelebihan, kehebatan masing-masing sesuai dengan potensi ya, sesuai dengan kelebihan ya, karena Allah sudah memberikan kita kelebihan, sudah memberikan kita potensi, bakat. Nah, kita perlu mengasahnya, kita perlu mendalami, menggali lebih mendalam agar bisa berkarya ya, bisa berprestasi, baik sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai guru, siapapun itu. Semoga kita semua bermanfaat. Baik, kita melanjutkan ya untuk materi nilai ya, nilai toleransi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, nilai toleransi. Nilai toleransi yang kita pelajari
mencakup butir refleksi, tujuan, dan pelajaran nilai toleransi. Oleh saya, Bu Anissa Abriani, MPD, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Alma Ata. Oke, tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Kita belajar tentang nilai toleransi. Yang pertama adalah kita menambah pengalaman toleransi. Kita menambah hal-hal yang berkaitan dengan keragaman agar kita punya banyak pengalaman positif bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan, menerima perbedaan dengan nilai toleransi. Selain itu, kita juga akan menambah pengetahuan secara teori, secara ilmu. Apa sih toleransi itu? Manfaatnya apa? Kenapa kita perlu belajar toleransi ya? Manfaat buat kita, anak SD, buat mahasiswa, buat saya, itu apa sih? Belajar tentang nilai toleransi. Dan nilai toleransi ini sesuai dengan LVI juga akan membangun rasa toleransi kita semua. Dengan kita belajar nilai toleransi, kita tahu tentang toleransi, menambah pengalaman, dan juga menumbuhkan sikap dan perilaku toleransi dengan teman-teman yang berbeda. Berbeda itu bisa agama, bisa suku ya, bisa ras, bangsa yang lebih luas, bahasa, bahkan dalam keluarga pun kita juga berbeda ya teman-teman. Dalam kelas pun kita berbeda. Ada 30 mahasiswa dengan berbagai 30 karakter, berbagai watak yang berbeda, berbagai nilai yang mereka dapatkan dari masing-masing lingkungan, dari keluarga masing-masing. Kita dalam satu keluarga, dalam satu kelas, kita belajar bersama, kita diskusi bersama. Itu kan butuh nilai toleransi ya. Toleransi dengan guru, dengan dosen, toleransi dengan masyarakat di luar ya kan, yang agama Islam, toleransi dengan yang berbeda agama, dengan Nasrani, Katolik, Hindu dan sebagainya. Toleransi ketika kita berdiskusi, ada yang dia nggak setuju, ada yang setuju, itu kan perlu adanya toleransi. Toleransi ketika perbedaan pendapat ya, itu pasti terjadi di lingkungan mahasiswa, keinginan dan lain sebagainya. Jadi penting sekali ya untuk belajar nilai toleransi. Oke, selanjutnya teman-teman juga akan belajar tentang butir-butir refleksi nilai toleransi. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, butir-butir refleksi itu lebih kepada definisi, boleh, pengertian, boleh, indikator, boleh. Apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Banyak konsep toleransi, dan saya hanya mengambil 3 contoh. Toleransi berarti kita menerima perbedaan di antara kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan perkuliahan, atau di lingkungan tempat kerja. Kita pasti ada perbedaan pendapat, mungkin komentar, pernyataan, ide, dan sebagainya, yaitu hal wajar. Dan kita harus memaklumi perbedaan itu, dan kita terima perbedaan itu. Jangan sampai kita pakai emosi, marah-marah gitu ya, dengan nada tinggi gitu, kata-kata yang tidak baik, itu jangan sampai terjadi. Jadi dengan LVI, nilai toleransi, kita bisa menerima perbedaan, turunkan ego. Karena kita punya ego, kita masing-masing itu punya lah, rasa ego itu masih ada. Jangan sampai rasa ego itu merusak pertemanan, persahabatan. Jangan sampai merusak kekeluargaan kita ya. Jadi kita harus menerima perbedaan dengan cinta, kasih sayang, cinta dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun itu. Sebagai manusia kita kan harus menemukan cinta dan kasih sayang, peduli dengan orang yang membutuhkan, misalkan berbagi sedekah, misalkan mungkin ikut organisasi
sosial kan, kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan ya, yang di luar sana yang mungkin sangat butuh perhatian kita, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma bentuk tenaga, pikiran, fisik, itu sangat bermanfaat. Dan setelah kita menerima perbedaan, kita akan menghargai perbedaan. Jadi butuh refleksi yang ketiga adalah menghargai perbedaan dalam bentuk perilaku. Perilaku yang menghargai perbedaan itu. Ketika kita berada di suatu lingkungan, misalkan kalau mahasiswa kan ada tuh yang ikut organisasi BEM, HIMA, atau di lingkungan masyarakat di Karang Taruna ya kan, atau organisasi besar lainnya. Nah itu kan kita harus menumbuhkan nilai-nilai toleransi dalam diri kita tularkan ke anak didik ya, peserta didik, siswa kita, agar dunia ini itu damai ya. Toleransi dan damai itu punya hubungan atau keterkaitan. Oke, sebelum kita mulai, nah mungkin langsung saja, ini adalah salah satu metode atau pelajaran nilai tentang toleransi. Sebenarnya banyak, saya hanya akan menyampaikan 2 saja contoh dalam penerapan metode nilai toleransi khususnya untuk siswa SD. Yang pertama, kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa nilai kedamaian itu apa ya? Coba kita flashback ya. Damai itu apa ya anak-anak? Ayo siapa yang masih ingat? Apa itu nilai kedamaian? Terus mereka akan menyampaikan nilai kedamaian itu misalkan saling menghormati bisa, atau damai itu ya tidak bertengkar, tidak berkelahi, tidak berkata kasar, ya kan? Saling membantu dan sebagainya. Nah, kita jelaskan nilai kedamaian itu ternyata memiliki hubungan yang erat dengan nilai toleransi. Kok bisa ya anak-anak? Kedamaian dan toleransi itu punya hubungan yang sangat erat antara kedamaian dan toleransi. Kok bisa? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Tahu nggak apa hubungannya antara kedamaian dan toleransi? Kita ajak mereka diskusi. Kita buat kelompok kecil-kecil ya, 2-3 anak itu kan dalam satu kelompok. Kita berikan LKS, lembar kerja yang berkaitan dengan toleransi. Tapi jangan lupa, kita kaitkan dengan tematik ya. Kalau di dalam pembelajaran tematik ya dikaitkan dengan tema atau subtema atau materi yang akan diajarkan. Nah, itu dikaitkan dengan toleransi. Banyak kok materi-materi yang bisa dikaitkan. Materi PKN tuh banyak ya. Bahasa tuh bisa, IPA juga bisa. Oh kok bisa? Ayo. Saya pernah mengajar tentang konsep daun di SD Negeri Pujo Kusuma. Itu temanya tentang tumbuhan. Nah, materinya itu tentang daun, tulang daun, macam-macam tulang daun, ada menyirip, melengkung, sejajar. Nah, itu kan macam-macam daun ya, artinya kan daun itu tuh juga bermacam-macam, beragam. Itu kita kaitkan dengan toleransi. Toleransi itu kaitannya adalah keragaman. Artinya keberagaman itu ya mencakup semua hal, baik benda mati atau benda hidup. Kita kaitkan antara materi nilai toleransi dengan materi dari sains tadi ya, bahasa atau sains ya, tentang jenis-jenis tulang daun. Nah, itu dikaitkan dengan toleransi. Kemudian, ternyata toleransi itu juga bisa dikaitkan dengan materi-materi yang lainnya yang sifatnya keberagaman. Kalau di PKN jelas ya, ada keberagaman agama, keberagaman suku ya, rumah adat, itu kan jelas. Kalau kita kaitkan dengan bahasa IPA, IPS itu bisa juga dengan materi-materi yang sifatnya dia banyak macam-macamnya, banyak jenisnya, keberagaman. Nah, kita kaitkan dengan toleransi.
Nah, kemudian kita diskusi dengan anak-anak tentang toleransi, kemudian kita jelaskan bahwa toleransi itu ini loh anak-anak, bahwa kita itu memiliki sikap yang bijak, sikap yang adil terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan opini, perbedaan perilaku, sikap, suku, dan sebagainya. Artinya kalau kita memiliki toleransi itu ya kita harus bersikap yang adil dengan semua orang yang beda. Yang beda tetap kita sikapnya baik dengan semuanya, tidak membedakan. Oh, saya sikap baiknya dengan teman saya yang beragama Islam. Oh, saya sikap yang baik terhadap teman saya yang beragama Nasrani karena kita sama. Jangan seperti itu. Adil itu kan berarti menempatkan diri dengan siapapun itu dari berbagai status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut, jadi negara kita itu kan multikultural ya anak-anak, banyak budaya, banyak suku, banyak bangsa. Nah, di Indonesia kita kaitkan dengan kondisi Indonesia, pernah terjadi intoleransi dan ada wilayah yang toleransi. Nah, kita bandingkan, kita bercerita bahwa pada zaman dulu ya, pada saat Indonesia pada tahun sekian kan pasti ada ya pemberitaan yang terjadi toleransi dan intoleransi, itu kan ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Kita mengajak mereka diskusi, akan menjadi apa ya jika orang itu memiliki toleransi dan orang tidak memiliki toleransi. Jadi membandingkan kehidupan masyarakat yang toleransi dan intoleransi, apa dampaknya, dampak buruknya itu apa. Nah, mereka diajak untuk berpikir kritis ya, menganalisa. Itu bisa untuk usia kelas 4, 5, 6, mengajak mereka untuk mencari ide, konsep, pendapat, agar mereka itu berani untuk menyampaikan, oh apa akibatnya jika hidup kita nggak toleransi, tidak menghargai, oh apa yang terjadi, hal-hal buruk apa. Nah, setelah itu kita ajak mereka untuk bernyanyi atau SBK yang berhubungan dengan sikap toleransi sebagai bentuk perayaan, sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak yang sudah berusaha belajar materi, nilai, dan sebagainya. Nah, seperti ini ya, kita kuatkan dengan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa betapa indahnya hidup toleransi, berpegangan erat dengan teman-teman yang berbeda budaya, bangsa, suku dalam satu dunia di bumi ini yang indah, damai, agar kita bisa bahagia. Nah, metode yang kedua adalah metode atau pelajaran nilai toleransi. Nah, ini yang sangat disukai anak-anak ini. Di dalam nilai toleransi kita bisa menampilkan sebuah pelangi. Wah, pelangi yang indah, pelangi yang sebenarnya. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, atau pelangi yang digambar gitu ya, atau pelangi yang sesungguhnya. Misalkan pada saat itu hujan ada pelangi, boleh menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, dari pelangi itu kita tampilkan, wah gambar apa ya itu anak-anak? Itu gambar pelangi ya, pelangi yang sangat indah, ada banyak warna ya. Warnanya apa saja? Kita tanya jawab tentang pelangi. Nah, pelangi itu punya banyak warna yang begitu indah, bervariasi warnanya. Ada warna merah, jingga, kuning, dan sebagainya. Nah, dari konsep pelangi itu kita kaitkan dengan multikultural di Indonesia, bahwa di Indonesia itu banyak sekali ras, suku, agama. Nah, kita kaitkan antara pelangi dan keberagaman. Nah, ternyata coba kalian bandingkan ya gambar pelangi dan keberagaman. Apakah ada yang tahu apa persamaan antara pelangi dan keberagaman yang ada di Indonesia? Ajak mereka diskusi, tanya jawab. Kita membantu ya, kita memancing agar mereka mau berpendapat.
bahwa konsep, jadi kita sampaikan konsep kepada mereka bahwa pelangi yang berwarna-warni itu tidak akan menjadi indah, tidak akan menarik jika kehilangan satu atau dua warna. Berarti tiap suku, budaya, agama, dan ras itu menyumbangkan warna-warna indah itu yang sangat penting. Berarti pelangi tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi nama pelangi jika hanya ada satu warna. Berarti keberagaman itu juga indah. Berbeda agama itu indah seperti pelangi. Berbeda budaya, bahasa itu indah seperti pelangi. Keberagaman itu juga punya banyak warna. Nah, kita kaitkan antara keberagaman dengan pelangi. Kita samakan bahwa keberagaman itu menyumbangkan keindahan, menyumbangkan kekayaan bagi bangsa, menyumbangkan hal-hal yang baik ya buat negara kita. Indonesia kan terkenal dengan multikultural. Artinya kalau tidak ada satu budaya, agama, atau ras dalam Indonesia, maka tidak dikenal dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah dengan keberagaman seperti pelangi. Kemudian diskusikan dengan mereka siswa tentang butir-butir refleksi toleransi. Kemudian mereka diajak untuk membuat pelangi, menggambar, mewarnai pelangi itu secara mandiri, terus dituliskan kata-kata afirmasi atau penguat yang berkaitan dengan toleransi. Misalkan tadi saling sayang, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian kita apresiasi ya apa yang mereka kerjakan, karya mereka kita apresiasi. Wah, hebat ya, luar biasa, bagus ya pelangi. Oh, ada kata-kata yang bagus ini. Saling menghargai itu berkaitan dengan toleransi. Kemudian kalau sudah selesai, kita tempel karya anak-anak di dinding kelas agar mereka semakin semangat dalam berkarya. Nah, ini contoh gambar pelangi yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian ditambah kata-kata yang menguatkan, yaitu penuh cinta, sesuai dengan butir-butir refleksi dari nilai toleransi. Jadi waktu saya penelitian di SD Negeri Pujokusuman itu, saya membuat kelompok itu dengan nilai-nilai individualis. Jadi ada kelompok cinta, kelompok toleransi, kelompok kedamaian. Jadi satu kelompok itu bisa 2-3 orang. Kemudian saya minta membuat pelangi, terus ada awan, ada burung yang sesuai dengan kreativitas mereka. Kemudian dikasih kata-kata mutiara, penuh cinta. Nah, itu kita menguatkan itu. Bisa loh didemonstrasikan, ditampilkan. Yuk, siapa yang mau maju? Yuk kita demonstrasi keliling ya dengan teman-teman. Jadi teman-teman akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati. Oke, seperti biasa untuk LVI kita akhiri dengan bernyanyi nilai toleransi. Nilai toleransi ini adalah lagu gubahan yang saya buat pada saat saya penelitian di SD Negeri Pujokusuman. Lirik lagunya adalah potong bebek angsa, potong bebek angsa, angsa dikuali. Nah, itu diubah liriknya ya, diubah liriknya, kata-katanya gitu dikaitkan dengan nilai-nilai. Karena kalau anak diajak bernyanyi itu malah lebih mengena, lebih bisa masuk ke dalam pikiran dan perasaan mereka. Lagunya seperti ini ya teman-teman. Toleransi itu hidup dengan damai, penuh dengan cinta, banyak kebaikan. Ada yang beda, ada yang sama. Ayo kawan kita saling menghargai. Kita ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman biar semangat, agar nilai toleransi itu juga memberikan dampak yang baik buat kita yang belajar tentang LVI, khususnya buat Bu Nisa dan teman-teman mahasiswa,
juga akan tumbuh nilai toleransi. Oke, toleransi itu hidup dengan damai, penuh dengan cinta, banyak kebaikan. Ada yang beda, ada yang sama. Ayo kawan, kita saling menghargai. Oke, gitu saja ya. Silakan bernyanyi sendiri, bernyanyi dengan teman-teman, dengan anak didik yang nanti ketika kalian sudah menjadi guru bisa dipraktekkan, dan teman-teman bisa membuat lagu gubahan yang lebih kreatif, lebih bagus daripada saya. Mungkin itu saja ya teman-teman, kita sudah belajar tentang nilai living values, khususnya nilai toleransi. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman, menambah ilmu. Dengan belajar nilai toleransi, kita belajar tentang pengalaman, pengetahuan, dan perilaku nilai toleransi. Baik, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua yang sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, jaga imun, semangat dalam belajar. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.